Tidak ada nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya. Pernah diledek timnas Australia dengan selebrasi tengil di AFF U17 lalu, Erick Thohir, ini saatnya kita balas. Kehebatan Emil Audero mulai dilupakan. Netizen, kami udah punya kiper top Bang Faiz. Perlihatkan performa yang meningkat di round 3, media Vietnam The tahu, mereka bisa saja buat kejutan ke Piala Dunia. Bek seharga 147 miliar Australia Alessandro Curati PD tumbangkan Indonesia. Kami punya pengalaman yang lebih baik. Pernah diledek Australia, Erick Thohir ini saatnya kita balas. Erick Thohir pernah merasa geram dan kecewa dengan tingkah tengil pemain junior Australia U17 di pagelaran Piala AFF U17 lalu di Indonesia. Saat itu memang timnas U17 harus kalah telak dengan skor 5-3 di babak semifinal Piala AFF yang berlangsung di Stadion Manahan Solo. Selebrasi pemain Australia yang dirasa memancing provokasi membuat Erick Thohir merasa geram. Hingga selesai laga itu, dia langsung memberikan statement bahwa akan membalas hal itu nanti di babak kualifikasi Piala Dunia round 3. Erick Thohir sendiri langsung memberikan instruksi pada anak asuh Shin Tae-yong, agar nanti di pertandingan melawan Australia harus fight 100%. Karena melihat performa melawan Arab Saudi kemarin, dia yakin kalau Indonesia bisa mengimbangi bahkan mengalahkan Australia di hadapan ribuan supporter. Ini akan jadi pertandingan yang sangat besar dan harus dimenangkan. Pemain harus bermain 100% atau 200% di atas lapangan. Saya sudah sempat katakan ini beberapa bulan lalu kalau kita harus balas, ucap Erick Thohir. Kejadian itu memang berada di Piala AFF dan level yang berbeda. Tapi saya katakan kepada para pemain, lihat junior kalian diperlakukan seperti itu, jadi mau tidak mau kita wajib balas di GBK, tutup Erick Thohir. Indonesia sendiri memang cukup di luar dugaan bisa menahan Arab Saudi di laga perdana kemarin. Jika terus membawa performa yang sama melawan Australia, tentu bukan tidak mungkin Indonesia bisa saja menang. Walaupun di atas kertas, secara kekuatan memang timnas Australia lebih diunggulkan untuk menang. Kehebatan Emil Audero mulai dilupakan. Netizen, kami sudah punya kiper top Bang Faiz. Kiper keturunan Indonesia yang bermain di Liga Italia Emil Audero, memang sedikitnya sudah mulai dilupakan oleh para netizen dan supporter Indonesia. Sempat dibuat kecewa oleh statement ayahnya yang bilang kalau Indonesia lolos ke Asia aja susah, apalagi dunia. Hal itu membuat dirinya percaya bahwa Emil tidak akan memilih Indonesia saat itu, karena beberapa torehan yang lebih buruk jika dibanding negara Italia. Namun semua berubah sekarang, saat performa timnas Indonesia meningkat tajam beberapa tahun belakangan. Mulai dari lolos ke Piala Asia, terus lolos ke babak 16 besar Piala Asia, semifinalis Piala Asia U23, sampai lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, beberapa tambahan pemain timnas Indonesia juga membuat permainan timnas Indonesia semakin baik. Tidak ada longbal ke depan, main 1-2 sentuhan, dan bermain dengan tenang. Rasanya Indonesia tidak pernah ketakutan melawan tim manapun sekarang, karena semua tentang mental yang sudah ditanamkan kepada para diri pemain. Hal itu nampaknya membuat netizen dan supporter sudah mulai tak mengharapkan Emil lagi untuk dinaturalisasi. Karena dia sendiri memang masih menanti dipanggil timnas Italia kemarin. Walaupun sekarang kemungkinan itu tentu akan sulit. Beberapa netizen langsung melontarkan komentar tentang kekecewaan mereka di kolom komentar Instagram pribadi Emil. Karena hati Emil yang mereka rasa tidak sepenuhnya untuk Indonesia, kendati sudah lama memasang bendera Indonesia di profil Instagramnya. Indonesia sudah tidak butuh Anda. Indonesia punya pemain bagus lebih baik dari Anda. Tulis akun Amar Prayoga 888. Bro, hapus bendera Indonesia di bio. Kami punya Pak S. Tulis akun Insinyur Vanoid. Tolong jangan jadi kiper Indonesia. Karena Indonesia punya Pak S. Tulis akun Valder. Gak usah sebut nama Indonesia, dia aja oga bela tanah air sendiri. Sedangkan tidak dipakai sama sekali Italia, tulis akun Aris SND. Perlihatkan performa meningkat di round 3, media Vietnam The tahu, mereka bisa saja berikan kejutan ke Piala Dunia. Performa apik timnas Indonesia di round 3 melawan Arab Saudi memang cukup impresif. Sempat tidak diunggulkan, bahkan diprediksi banyak orang akan kalah dengan mudah di Jeddah. Namun faktanya Indonesia berikan kejutan dengan menahan imbang anak asuh Roberto Mancini. Hal itu membuat media Vietnam The tahu sedikit kaget, dan menulis artikel tentang kejutan Indonesia di laga awal round 3.
Dalam muatan artikel tersebut, mereka akhirnya mengakui kehebatan timnas Indonesia. Setelah beberapa waktu belakangan memang sering menyindir dan menyepelekan timnas di babak ketiga. Media The Taw menyebutkan, kalau Indonesia bisa saja memberikan kejutan besar dengan lolos ke Piala Dunia, apalagi dengan kemungkinan besar tambahan amunisi baru beberapa waktu ke depan, akan membuat skuad timnas semakin kuat. Mereka membuat kejutan besar di laga awal melawan Arab Saudi kemarin. Secara kekuatan mereka tidak diunggulkan di laga itu, tapi mereka berhasil membuat Arab Saudi terdiam dengan gol cukup cepat dari kaki Ragnar. Tapi hasil akhir berkata lain. Indonesia gagal mengunci kemenangan, dan Arab Saudi dibalut kekecewaan dengan hanya dapat 1 poin, tulis akun The Taw. Mereka terus memperlihatkan performa yang meningkat. Beberapa tambahan pemain jelas membuat permainan mereka semakin solid. Penjaga gawang Marten Pas jadi sorotan. Mereka bisa saja berada di Piala Dunia jika terus menjaga performa seperti itu, tulis mereka lagi. Bek seharga 147 miliar Australia Alessandro Curati PD tumbangkan Indonesia. Kami punya pengalaman yang lebih baik. Pemain belakang timnas Australia Alessandro Curati nampaknya sangat pede bisa mengalahkan Indonesia di Stadion GBK nanti. Pemain yang kini bermain di Serie A Italia itu, punya tingkat kepercayaan yang sangat tinggi untuk menang. Berkat pengalaman yang mereka punya, dan juga secara hitungan kekuatan di atas kertas, dirinya optimis bisa mengalahkan Indonesia. Kendati sempat kalah dari Bahrain kemarin, namun dia sudah melupakan itu sebagai pelajaran, dan akan fokus ke laga melawan Indonesia. Kami punya sedikit pengalaman yang lebih baik berada di sini. Tentu mereka tidak punya kualitas pemain yang buruk, tapi secara kekuatan kami yakin masih jadi yang terbaik, ucap Alessandro Curati. Yaitu tentu tidak akan mudah, tapi dengan pekerjaan yang keras di lapangan, kami akan curi 3 poin di sana, tutupnya.